Ibu bahagia tidak Pak siang hari ini? Jawab, bahagia tidak? Senang tidak? Bapak-bapak bahagia? Senang? Alhamdulillah wonten siang punika kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten majelis El Balong Rotibul Kubro punika. Nun inggih niat ngaji ngatur jiwa dan daniati. Nggih napa mboten? Bapak nggih napa mboten? Wis pokoke anggere jawab nggih ngoten mawon. Setuju nggih? Setuju? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Makempalipun kula lan panjenengan sedaya nun inggih niat ngaji ngatur jiwa dan daniati. Keranten sakniki kathah tiyang ingkang sejatinipun dhahire waras, sehat, dhahire waras, sehat, tapi batine lara. Kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Ngerti. Suwalike tiyang ingkang batine sehat, merindukan majelis, tetapi dia tidak bisa datang. Kenapa? Karena jasade lo. Moga bersyukur kula lan panjenengan sedaya wonten siang punika saged makempal, saged sholawatan kalih guru lan kanca. Alhamdulillah. Ini jaluk kesempatan wae. Siap basa Jawa napa mboten? Orang ngerti. Basa Sunda mawon. Basa Sunda aing lieur. Nah, gua nak sing iki kanggo basa Sunda. Nah, iki basa Sunda, wong Sunda. Nak sing iki wong Jawa. Jadi ngangge basa Jawa mboten napa-napa. Nggih. Alhamdulillah. Tapi yo mesake nek iki basa Jawa. Ora apa-apa aku tak bahasa Indonesia ngasaku kayak perawan siji wis. Ono perawan ora? Ya ada perawan. Banyak, dia suara apa bungkus siji ya. Bungkus karungan. Yo rondo sing enom ya ora apa-apa. Bojo sing tuwa-tuwa nemen. Mohon maaf Bu, saya agak sedikit kecapean memang. Baru pulang dari Lampung Palembang seminggu. Baru tadi subuh, kemarin subuh langsung semalam dihajar jadwal 3. Siang ke sini, malam ini 2 lagi. Jadi mohon doa, mungkin tidak bisa panjang lebar. Kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Loh ibu kok buju? Paham Bu? Urusan 17 tahun katonggo paham ya? Nah, cilik-cilik menang saya, ini urusan mak-mak dan bapak-bapak. Siang ini kita bersyukur kepada Allah. Barusan disinggung sedikit tentang mahabbah dan cinta. Tentang apa Bu? Mahabbah dan salah satu untaian doa, keinginan yang dituntunkan oleh guru kita. Bagaimana besok di yaumul kiamah wajah kita ini dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nama kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Walaupun mungkin kalau kita lihat ke belakang, bapak kita tidak bisa ngaji, ibu kita tidak bisa ngaji, tetapi di saat kita seorang anak yang walaupun toh ibu, bapak, orang tua, tapi sejatinya kita adalah seorang anak. Kenapa? Karena adanya kita, adanya ibu, bapak, kita. Maka di saat kita didudukkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, digerakkan hati kita oleh Allah, siang ini mata kita bisa terbuka dan melihat. Siapa yang mengizinkan? Jawab yang keras,
Yang keempat, siang ini telinga kita bisa mendengar. Siapa yang mengizinkan? Mulut kita bisa berucap. Siapa yang mengizinkan? Tangan kita bisa bergerak. Siapa yang mengizinkan? Kaki kita bisa melangkah. Siapa yang mengizinkan? Disinilah Allah Jalla Jalaluhu Wahdah tiupkan bais ke dalam hati-hati kita semua yang hadir. Sekian banyak orang mengetahui bahwa siang ini ada majelis zikir, ada majelis maulid, ada tabligh akbar, ada pengajian, tetapi tidak semua diizinkan oleh Allah untuk bisa duduk di tempat ini. Kita yang didudukkan oleh Allah, kita diundang oleh Allah, diperjalankan kaki kita oleh Allah, didudukkan oleh Allah. Insya Allah ini tanda Allah ridho kepada kita. Di saat Allah ridha kepada kita, insya Allah doa-doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Walaupun toh kita capek, walaupun toh ngantuk, walaupun toh lapar, tetapi ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerudung yang ibu pakai, kopiah peci yang bapak pakai, karpet yang kita duduki, kendaraan yang kita pakai, HP yang ibu pakai ngerekam menjadi saksi di hadapan Allah. Man ikbarat qadamahu fi sabilillah haramallahu ala nar. Barang siapa yang kotor kakinya, kakinya kotor kena debu, ngantuk matanya, capek badannya, keluar keringatnya, karena dia gunakan untuk melangkah ke majelis zikir, ke pengajian, ke majelis salawat, haramallahu ala nar, maka anggota tubuhnya diharamkan oleh Allah tersentuh oleh api neraka. Insya Allah kita haram masuk ke dalam neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ibu cinta dengan pengajian? Cinta. Bapak cinta? Cinta tidak? Anak kecil cinta tidak? Ini apa isinya, kopi atau bukan? Manis, bagus. Kalau bagus lagi lebih mantap, kopi pahit, mantap luar biasa. Tapi bajunya sing untuk menggulak kopi pahit, bajunya menggulak itu luar biasa. Kalau siang-siang gini saya lebih suka kopi, karena kopi itu bikin mata melek. Tapi kalau susu bikin mata ngantuk. Itu susu yang mana gelap? Maksudnya susu caringin, gitu. Susu caringin betul ya. Yo betul. Rasanya piye? Ibu cinta pengajian? Cinta, benar. Cinta. Al-Bakir jadi teringat. Di mana suatu hari ada sahabat Nabi yang memberanikan diri bertanya kepada Nabi Muhammad. Saat itu Rasulullah sedang berkhutbah. Di saat beliau berkhutbah, kemudian ada seorang kampung, orang Badui, orang kampung, orang gunung, memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah? Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi?" Nabi kaget. Kenapa Nabi kaget? Karena yang ditanyakan adalah hari akhir. Yang ditanyakan adalah hari kebangkitan manusia. Yang ditanyakan adalah hari di mana seorang anak lupa kepada ibu dan bapak. Hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat mengkhawatirkan. Hari kiamat, seorang bapak lupa kepada istri dan anaknya. Seorang teman, seorang sahabat lupa. Kenapa bisa lupa? Takut. Kenapa takut? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita bisa kumpul bareng-bareng. Di akhirat semua kumpul akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Seorang ayah akan dimintai pertanggungjawab bagaimana mendidik istri dan anaknya. Seorang anak
akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana hormat takdim kepada ibu dan bapaknya, kepada gurunya. Seorang istri juga akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia hormat kepada suami, nurut apa tidak kepada suami. Itu hari kiamat hadir. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Di saat kiamat terjadi, bumi digoncang-gancingkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Semua orang tiupan sangkakala yang pertama, semua mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Raja mati. Lurah mati. Yang ganteng mati. Yang jelek mati. Yang botak mati. Yang gondrong mati. Gus Petir giliran aing jadi payah-payah. Bahaya amin, panjang umur. Kalau saya mati nggak apa-apa, mati penyakitnya. Jadi kedulnya mati tambah rajin. Amin Allahumma, amin Allahumma. Semua orang ketakutan, lari mencari pertolongan. Itu hari kiamat hadir. Semua mati. Tiupan yang kedua sangkakala, bangkit dari kubur. Ada yang berubah di saat bangkit, dikumpulkan, digiring ke tengah-tengah mahsyar. Berubah wajahnya menjadi babi, berubah wajahnya menjadi anjing. Ada yang lidahnya menjulur panjang. Siapa mereka? Orang yang sering menghina, mencaci, menfitnah tetangga, sanak famili, menyakiti hati saudaranya. Ada yang perutnya membesar. Siapa? Makan harta haram, Bang Emok, termasuk riba. Ada nggak di sini? Semoga nggak ada. Amin. Dan lain sebagainya. Semua orang ketakutan lari. Itu ada sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Nabi kaget. Di saat Nabi kaget, Nabi balik bertanya, wahai sahabatku, engkau saat ini bertanya kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat. Apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat? Kalau ibu ditanya, apa persiapan menghadapi kiamat? Alhamdulillah. Merungok ke asari ye, makin dilanjut. Kulo lagi ngopi ye. Royo tasanggah penganten anyar tasanggah penganten anyar salatul salaf semua yang hadir berselawat. Sarung-sarung salatullah salam ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin hadirillah ala yasin bocah angan, bocah angkot, bocah tinggi kuwi lojo penekno kanggo baso dadi kanggo baso dadi salatullah salam yang belakang yang keras suaranya salatullah sallallahu ala yasin habibillah ala yasin habibillah jatira umitillah
ngaji nih pun. Sampai putih. Tasih iling napa mboten? Napa Bu? Pripun? Saya tadi ngaji sampai apa? Mosok akhir bar mau wis lah. Salim. Sing iling sudah. Pak Salim. Buat kamu. Sini deh. Alhamdulillah. Iya. Saya tadi ngaji sampai mana, Bu? Nah, sampai kiamat. Kanjeng Nabi ditanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Nabi balik bertanya, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Nah, kalau ibu ditanya sama saya, apa persiapan ibu menghadapi kiamat? Apa Bu persiapannya? Bapak, apa persiapannya? Puasa kita terkadang ya gitu, sholat kita terkadang belang. Ke suami berani apa tidak, Bu? Berani. Saya nanya ibu dulu. Ibu-ibu kalau sama suami berani bantah apa tidak? Tidak. Bapak-bapak istrinya suka bantah apa tidak? Tuh, yang jujur yang mana, yang enggak yang mana. Saat itu yang bertanya kebetulan orang kampung hadirin. Dia menangis memberanikan diri, ya Rasulullah, aku ini orang kampung, aku orang Badui, orang tidak punya, orang miskin. Tidak ada yang aku andalkan, wahai Rasulullah. Sedekahku biasa saja, ibadahku biasa saja, bacaan Quranku biasa saja, tahajudku, sholat malamku biasa saja, ya Rasul. Jihadku, perjuanganku biasa saja. Tetapi saksikan, ya Rasulullah, di dalam hatiku ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, dan cinta itulah yang aku jadikan bekal untuk aku besok menghadapi kiamat. Cinta hati, cinta dijadikan bekal untuk menghadapi kiamat. Saat itu Nabi mendengar cinta dijadikan bekal, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, sahabatku orang kampung, orang Badui, langsung ditunjuk, anta ma'aman ahbabta. Engkau besok di yaumul kiamah akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang engkau cintai. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta di dunia kepada majelis seperti ini, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada kiai, cinta kepada ajengan, cinta kepada majelis, insya Allah ini wadah yang akan menyelamatkan kita sampai besok di yaumul kiamah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang meriwayatkan ini hadis Sayyidina Anas. Saat itu Sayyidina Anas belum bahagia mendengar Nabi mengatakan bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Langsung saat itu Sayyidina Anas mengatakan, Uskidullah, saksikan ya Allah, aku Anas cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, cinta kepada Sayyidina Umar, walaupun aku tidak memiliki amalan sehebat mereka. Aku cinta kepada guru kami Kiai Amin, cinta kepada gurunya, walaupun aku belum bisa mencontoh beliau, tetapi ada cinta, ada hope, siap aku membantu perjuangan dakwah beliau. Itu yang akan mengikat kita, insya Allah besok bangkit sama-sama, diajak oleh guru kita berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Cinta pengajian, cinta sholawatan, cinta kepada kiai, benar. Nah, kira-kira ibu bapak ngaji di sini, rutinan di sini, anak ngaji di sini. Lebaran, ibu ngirim sarung nggak ke kiai? Nggak mau kiainya. Pak kiainya nggak mau. Kiainya nggak mau, langsung bawa ke rumahnya, jangan ditawari. Pak kiainya mudik transfer. Dia nopo mboten? Dia nopo mboten? Gampang saiki. Ora sedadak susah-susah. Ojo tawari pagi wis sarung kok yo ora langsung transfer kirim gone kiai. Insyaallah barokah. Amin. Allahumma amin. Siap nopo mboten? Siap nopo mboten? Siap.
Awas lebaran orang transfer gue Mbak Yai, awas di dena. Tak takok ke. Bukan seperti itu, maksudnya kita membantu perjuangan dakwah beliau. Insya Allah kita keikat oleh beliau mata rantai. Kita ngaji kepada beliau, insya Allah kita dituntun oleh beliau sampai kepada kancing Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Amin. Siang ini gema salawat dan zikir peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama tahu peringatan Isra dan Mi'raj setiap tahun digelar di mana-mana. Setiap kampung, setiap masjid, setiap musola, setiap majelis taklim pasti mengadakan Isra dan Mi'raj. Peringatan Isra dan Mi'raj adalah mengingatkan kita kepada perintah daripada perintah Kalau kita sudah paham yang sering dijelaskan oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita, bahwa Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil, kemudian sampai naik ke Sidratul. Tetapi yang Al-Fakir sampaikan saat ini adalah kejadian-kejadian sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kita biar tambah kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, kita tahu bahwa tahun Isra Mi'raj tahun itu dinamakan tahun Amul Huzni. Apa Bu? Amul Huzni, yaitu tahun suka duka, tahun kesedihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah sedih? Jawabannya pernah. Tahun Amul Huzni, tahun suka duka, tahun kesedihan Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad lahir dinamakan Amul Fil, tahun gajah. Tahun apa? Nabi Isra Mi'raj dinamakan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rentetan dan runtutan kejadian-kejadian sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Tidak gampang dan tidak mudah. Terkadang seorang mubalik, kiai, ustadz, ajengan, kalau nggak ingat sejarah tarikh ini suka malu hadirin. Kenapa? Perjuangan Nabi, dakwah Nabi tidak gampang dan tidak mudah. Allah. Ajengan sekarang, kiai sekarang datang naik mobil, duduk paling depan, kopi, teh ada, betul? Betul. Belum beres sudah siapin prasmanan, gini apa betul? Bukan hanya kiainya, jamaahnya juga sama, betul? Betul. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sebelum beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Tidak gampang hadirin. Nabi Muhammad membawa syariat Islam, membawa kalimat tauhid, berjuang, berdakwah di tengah-tengah orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nabi Muhammad diusir, Nabi Muhammad dimusuhi, bahkan Nabi Muhammad akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Ada ini kiai di sini mungkin dikejar-kejar ingin dibunuh. Kalau kemarin mungkin ada yang nyari orang gila, betul? Betul. Orang gila milik kiai. Naudzubillahi min. Ibu lihat, perhatikan bagaimana perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad lahir, ayah beliau sudah wafat. Betul apa betul? Kemudian Nabi Muhammad besar diasuh oleh kakek beliau, kakek Abdul Muthalib. Kakek wafat, beliau diasuh oleh paman beliau, paman Abu. Besar sampai belum menikah. Belum menikah dengan siapa? Dengan seorang janda kaya raya. Hartanya banyak, disegani, dihormati di kalangan kafir Quraisy. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Saat itu hadirin, istri beliau Sayyidatuna Khadijah wafat di tahun itu. Nabi bersedih. Kenapa Nabi bersedih? Istri yang beliau cintai wafat. Bukan hanya sebagai istri yang beliau cintai. Ingat, sejarah Islam mencatat, Islam ini sampai dari awal pembuatan, dari awal
perjuangan dibantu dari harta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Hartanya habis untuk apa? Membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam satu riwayat Nabi Muhammad pulang dari masjid, Siti Khadijah sedang duduk di kursi panjang. Nabi pulang, beliau meletakkan kepalanya di pangkuan Sayyidatuna Khadijah. Diletakkan di pangkuan, tiba-tiba Sayyidatuna Khadijah menangis. Di saat beliau menangis, air mata istri beliau jatuh ke pipi Nabi Muhammad SAW. Di saat air mata itu jatuh, Nabi Muhammad kaget, kenapa istriku menangis? Ditanya oleh Rasulullah, wahai istriku tercinta, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal engkau menikah dengan aku? Dulu engkau orang kaya, engkau dihormati, tetapi setelah engkau beriman, engkau masuk Islam, engkau menikah dengan aku dimusuhi, engkau pun dimusuhi. Aku diusir, engkau pun diusir oleh orang-orang kafir. Apakah engkau menyesal? Siti Khadijah menjawab, tidak wahai nabiku, tidak wahai Rasulullah. Terus kenapa engkau menangis? Saat ini aku teringat, ternyata hadirin, saat itu Siti Khadijah sedang sakit. Beliau merasakan sakit, sedih. Beliau mengatakan, wahai suamiku, rasa-rasanya umurku tidak akan lama lagi. Sekarang aku merasakan sakit. Saat ini yang ada di benakku, di dalam hatiku, pikiranku adalah di saat nanti aku sudah wafat, aku dipanggil oleh Allah. Kemudian engkau melanjutkan perjuangan dakwah, engkau dimusuhi, engkau tidak punya harta untuk berjuang, maka datangilah kuburanku wahai suamiku. Datangilah kuburanku, ambillah tulang belulangku, jadikan tulang belulangku jembatan untuk engkau melanjutkan perjuangan dakwah. Ini cinta seorang istri membantu dakwah suaminya. Cintanya Ummul Mukminin pertama masuk Islam membantu dakwah Nabi besar Muhammad. Betul hadirin, saat itu Siti Khadijah panas dingin, kemudian memanggil putrinya Sayyidatuna Fatimah, wahai anakku, kesini nak, sampaikan kepada Nabi Muhammad, aku minta satu jubah. Dalam satu riwayat satu jubah, riwayat yang lain rida atau sorban. Untuk apa wahai ibu? Untuk aku jadikan pembungkus nanti kain kafanku. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kaget, beliau mengatakan, wahai istriku, kenapa hanya satu jubah? Islam dan semua yang ada di dalam Islam, kalau engkau minta pasti akan kami berikan. Kenapa? Karena Islam ini sampai, Islam ini awal-awal perjuangan dibantu dari harta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra hadirin. Dan saat itu istri Nabi Muhammad yang membantu perjuangan dakwah wafat pada tahun itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak lama Nabi Muhammad bersedih istrinya wafat, pamannya menyusul, pamannya dipanggil oleh Allah, pamannya juga ikutan wafat. Di situ tambah Nabi Muhammad pedih, Nabi Muhammad bersedih, bingung siapa lagi yang akan membantu perjuangan dakwah. Nabi bersedih hati. Dan ketahuilah bahwa di saat pamannya sudah wafat, istrinya sudah wafat, yang dulunya orang-orang kafir tidak berani menyakiti badan Nabi Muhammad, mereka semakin menjadi. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan orang gila, bahlul. Kita ingat riwayat Nabi Muhammad pergi ke masjid, di pertengahan jalan diludahi oleh orang-orang kafir. Beliau pulang membersihkan baju, mandi, ganti baju, coba berangkat lagi, pertengahan jalan diludahi lagi oleh orang kafir. Nabi sujud di depan Ka'bah. Beliau sedang sujud, Abu Jahal mengambil kotoran onta. Ada onta melahirkan, ari-ari onta diambil, ditimpakan di punggung Nabi Muhammad SAW. Ini dakwah Nabi Muhammad. Nabi tetap sujud, karena sujud adalah lambang kedekatan seorang hamba kepada Allah. Bukan hanya itu saja hadirin, masih banyak mereka yang mereka lakukan demi memusuhi Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad yang pertama masuk Islam, Sayyidina Bilal bin Rabah, masuk Islam, ditangkap oleh Abu Jahal.
ditelanjangi badannya tidak pakai kaos, ditaruh, diterik panas matahari di atas batu, dicambuki oleh Abu Jahal, dilempari batu. Untuk apa? Dipaksa agar dia mau keluar daripada Islam, dipaksa agar dia mau melepaskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sahabat-sahabat yang lain banyak. Ada seorang laki-laki pemuda bernama Sayyidina Amir bin Yasir, pertama masuk Islam, ditangkap oleh Abu Jahal, diikat di sebuah tiang. Ada tiang, di tengah terik panas matahari, diikat badannya, diikat tangannya, diikat kakinya, dicambuki, dilempari batu, disiksa, dipaksa agar dia keluar daripada Islam. Apa yang keluar hadirin? Keluar dari mulut Sayyidina Amr bin Yasir, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Karena di dalam hatinya ada Allah, di dalam hatinya ada Rasulullah, di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Iman tertancap di dalam hatinya, kecintaan kepada Allah dan Rasul. Abu Jahal tahu ini pemuda disiksa sedemikian rupa tidak mempan. Abu Jahal melihat anak muda ini punya seorang ibu. Ibunya sudah tua, nenek-nenek. Ditangkap oleh Abu Jahal. Setelah ditangkap, diikat kakinya, diikat tangannya, diseret dengan kuda di tengah padang pasir. Bayangkan, nenek-nenek diseret dengan kuda di tengah padang pasir. Padang pasir di Arab, ibu haji, bapak haji, nggak ada. Seperti di kita, batu, pasir, panas. Kulit nenek-nenek ngelupas, darah mengalir hadirin. Sayyidina Amir melihat ibu yang membesarkan, ibu yang mengasuh, ibu yang menyusui, disiksa. Tidak tega. Siapa yang tega melihat ibu yang mengandung, ibu yang membesarkan disiksa sedemikian rupa? Sayyidina Amr menangis hadirin. Di saat menangis, ibunya khawatir jangan sampai di saat anakku melihat aku disiksa, kemudian anakku keluar daripada Islam. Ibunya mengatakan, wahai anakku Amir bin Yasir, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggaman tangannya, pertahankan keimananmu, pertahankan keislamanmu, walaupun nyawa jadi taruhannya. Habib Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad. Mendengar sumpah itu, Abu Jahal marah. Nenek-nenek yang sudah tua renta tadi ditendang kepalanya oleh Abu Jahal. Di saat jatuh tersungkur, Abu Jahal mengambil tombak. Ibu-ibu tua tadi ditombak kemaluan, tembus sampai belakang paha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata hadirin, sahabat Nabi Muhammad mati syahid pertama kali mempertahankan Islam, mempertahankan iman, mempertahankan kalimat tauhid. Bukan anak muda, bukan bapak-bapak, tetapi ibu-ibu tua renta dengan cara disiksa, dengan cara ditombak kemaluan, meninggal saat itu juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin bapak ibu semuanya, ini jadikan kita cambuk bagi diri kita. Kita yang sering ngaji, orang tua, sering hadir pengajian, tanyakan kepada diri kita. Di saat kita hadir, di mana anak-anak kita? Di mana menantu kita? Di saat kita hadir pengajian, apakah anak kita ikut ngaji? Ataukah mereka nongkrong di pinggir jalan? Di saat kita hadir ngaji, di mana menantu kita? Jangan kita pikirkan harta banyak, mereka gaji besar, tetapi dia tidak bisa ngaji. Justru dia akan menghancurkan kita, menjerumuskan kita nanti di dalam kuburnya. Na'udzubillahi min. Nah, hadirin, kejadian-kejadian seperti ini terus dialami oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersedih, kemudian Nabi Muhammad bangkit, berdiri, melanjutkan beliau berjuang dakwah sampai di kota Taif. Sampai di kota Taif, Nabi Muhammad tidak disambut dengan tola al-badru alaina, tidak disambut dengan meriah, tetapi apa sambutan Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad masuk ke kota Taif?
mereka penduduk-penduduk Taif mengumpulkan anak-anak mereka, pembantu-pembantu mereka mengambil batu, mengambil kayu. Nabi Muhammad dilempari batu, dilempari kayu, diusir oleh orang-orang kafir sampai ning bedu berdarah. Wajah Nabi Muhammad kena darah, lucuran darah. Kenapa? Keningnya kelak lemparan batu. Yang mengawal Sayyidina Zaid, Nabi mengambil ridak sorban, disumpel kening beliau. Biar apa? Darah tidak jatuh. Sayyidina Zaid mengatakan, wahai Rasulullah, jangan kau hidupkan darahmu, jangan kau sumpel darahmu, mari kita pergi dari sini. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, ketahuilah kalau seandainya satu tetes darahku saja ini jatuh ke bumi Taif, niscaya penduduk Taif akan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam dasar bumi. Aku tidak mau mereka umatku. Inilah cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Sebelum kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, sebelum kita mengaku rindu kepada Nabi Muhammad, dari jauh hari Nabi Muhammad merindukan kita, cinta kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Setelah Nabi mengalami seperti ini, kejadian, kesusahan, kesulitan seperti ini, Allah menghibur Nabi Muhammad. Beliau dipanggil, diundang oleh Allah, diperjalankan Allah berjumpa langsung kepada Allah Subhanahu. Pelajaran singkat dari kisah ini, di saat kita sedang ditimpa musibah, di saat kita dalam kesusahan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Yakin setelah kesusahan akan datang cahaya pertolongan terang benderang. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Semoga dengan berkah Isra dan Mi'raj ini, majelis zikir ini, istiqomahnya kita duduk di sini, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, menantu kita dicatat oleh Allah, dipastikan oleh Allah bisa berangkat ziarah Makkah dan Madinah, bisa berziarah makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah anak-anak kita nanti yang akan menyelamatkan kita di kubur kita, rombongan sama-sama berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaihi guru kita